nutrisinya memenuhi Pak, kelembabannya, pH-nya, ya kan? Nah, pH anggur itu berkisaran antara 6 sampai 7,5. Di antaranya itu yang terbagus. 6 itu bagus. Di bawah pasti busuk Pak. Jadi harus di antaranya. Itu. Jadi saya sebelum tanam itu pasti dites. Karena kalau nggak dites, ya dulu belum tahu ilmunya Pak. Tumbuh sebentar, nah kok mati. Nggak kekontrol gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah pelajarin, ternyata bisa berkembang dan bisa dilihat subur-subur. Nah, itu terkait media tanam. Setelah media tanam, tentunya pasti pembibitan Pak. Karena pembibitan ini, pemilihan bibit yang berkualitas pasti menentukan hasil Pak. Nggak bisa bohong Pak. Karena kalau bibit asal, ya pasti hasilnya juga asal kan gitu. Karena sama kayak kita lah, kalau misalnya umurnya pas, gitu kan, bibitnya unggul, insya Allah keturunan juga pasti bagus. Sama tanaman pun begitu Pak. Nah, saya bisa sharing ini karena satu sudah belajar, kedua saya hobi, saya pengen berbagi dan saya pengen menjalin silaturahim. Gak hanya saya aja Pak, saya pengen bisa silaturahim ke Sukabumi. Ini bagus, itu menghibur buat saya, itu menghibur. Jadi saya 1 minggu itu tanya istri saya, ya udah, dianya di belakang, saya begini terus ngoprek gitu sudah. Karena itu apa ya, ya saya juga menjelang berpersiapan mau ke pensiun, apa ya, supaya saya ketemu happy dan bahagianya gitu, apa ya. Nah itu saya pengen berbagi ini. Dalam hal ini anggur ini, saya ngelihatnya satu prospeknya bagus, keduanya juga bisa menjadi satu keindahan, bisa di halaman rumah, di teras, apa di kebun gitu ya. Kita bisa ya kayak gini lah. Saya ini sebenarnya ini garasi Pak, tapi saya pengen kanopinya anggur gitu. Jadi nanti di atas tuh nah nanti kita keliling, kita lihat pertumbuhannya gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah siklus Pak. Jadi sama kalau kita kan manusia itu kan ada siklusnya ya Pak. Kita makhluk hidup itu ada siklus Pak. Jadi kalau nggak punya siklus itu pasti mati Pak. Apapun makhluk hidup gitu ya, itu harus punya siklus. Siklusnya itu kita makan, proses, buang air besar, terus ada metabolisme tubuh, kita dengan tidur, habis itu dibuang, ya kan, makan lagi, bertumbuh. Sama tanaman pun gitu Pak. Jadi ada siklusnya. Apa itu siklusnya? Yaitu dengan namanya vegetatif Pak. Kalau bahasa kerennya gitu, bahasa kitanya mah pertumbuhan. Jadi ada fase namanya fase pertumbuhan. Yang kedua, fase pertumbuhan itu ada waktu Pak, ada serang dan waktu. Serang dan waktu itu gimana? Contohnya yang ini Pak. Nah, yang ini tuh baru umur di situ ada kurang lebih tanggalnya Pak, maaf Pak. Nah, 29 November 2024. Jadi kan ini baru saya masuk ke polybagnya Pak. Jadi anggur itu sehari tumbuhnya itu 5 cm Pak, 3 sampai 5 cm. Tinggal hitung aja tuh Pak luasnya, berarti itu umur berapa gitu. Dari luas ke sini ya? Iya, gitu. Jadi anggur itu yang paling tersulitnya umur segini Pak, umur segini gitu. Tantangannya berat Pak. Jadi cuacanya ini nanti mati, daunnya keruh. Terus terlalu panas, itu kayak orok kenal gitu Pak. Harus dinanda-nengnek gitu kalau bahasa Sundanya ya Pak ya. Jadi harus dijagain gitu. Tiap pagi saya suka kalau saya kerja, kan saya kerja di Bekasi ya Pak. Kalau habis nih hari Minggu itu nanti kita praktek cara nyiram ya Pak, cara ngasih pupuk. Itu hari Seninnya saya kontrol ke istri saya. Coba video, takutnya dosisnya kurang atau berlebih, takut gitu Pak, sayang gitu. Di video call gitu. Nah ini usia gini usia rentan, jadi saya lindungi lah, saya jagain. Tapi kalau udah besar gini Pak, ini penyakit nih bisa. Itu masuk ke pertumbuhan tadi ya. Jadi ada fase pertumbuhan itu umur
dari 0, 3, 6 bulan Pak. Itu pupuknya khusus